Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dalam Raja Wali pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan membawa saya dan saudara, mengajak saya dan saudara untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal memang mudah diucapkan, memang mudah disampaikan, tetapi bagaimana dalam pelaksanaannya sehari-hari? Sebelum itu saya ingin mencari tahu sebenarnya apa arti bersyukur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersyukur berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Berterima kasih karena sesuatu hal. Arti lain juga ditulis di sini adalah satu ungkapan yang lega, beruntung dan senang akan hal tertentu. Artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal berarti kita menaikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memiliki hidup kita. Dengan situasi kondisi apapun, baik suka maupun tidak suka, baik senang maupun tidak senang, baik keadaan baik maupun sukar, kita harus tetap mengucap syukur. Sebab apa? Sebab ini kehendak dari Tuhan sendiri, dan itu merupakan satu bagian bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan tidak hanya perlu mengucap syukur, tetapi Tuhan mau pagi hari ini buat saya saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita harus mengucap syukur. Harus. Itu maunya Tuhan. Nah saudara, dalam hal apa mengucap syukur? Saudaraku, mengucap syukur banyak hal. Kita bisa mengucap syukur buat berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur buat berkat jasmani. Kita bisa mengucap syukur buat kesehatan kita. Kita bisa mengucap syukur buat pekerjaan kita. Kita bisa mengucap syukur buat studi kita. Itulah sebabnya sering kita mendengar ada yang namanya ibadah ucapan syukur. Disitulah keluarga yang mengadakan ibadah ucapan syukur ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Misalnya mereka dipanjangkan umur, berulang tahun, mengucap syukur karena berkat pemeliharaan Tuhan, maka mereka diberi panjang umur. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini saudara, kenapa orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus harus mengucap syukur? Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti ayat yang telah kita baca tadi, pertama, mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Itu alasan kenapa orang Kristen mesti mengucap syukur. Nah saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukur dalam hal yang kebaikan itu mudah dilakukan. Namun demikian saya melihat juga di dalam kenyamanan hidup ada juga orang yang tidak mau mengucap syukur karena sifat manusia tidak pernah puas, apalagi dalam kondisi yang susah, yang sukar. Seperti saat ini musim COVID yang belum berakhir, apakah ada ucapan syukur? Apakah kita mampu sebagai orang percaya mengucap syukur dalam keadaan yang kurang baik, dalam keadaan yang kesulitan, dalam keadaan kesakitan? Pagi hari ini firman Tuhan menjawab kepada saya dan saudara, Tuhan sanggup. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kesanggupan
Dan Tuhan akan turut bekerja di dalam hidup kita, sehingga dari hati kita, dari mulut kita ada ucapan syukur yang keluar kepada Dia. Oh, haleluya saudara. Poin yang kedua saudara, mengucap syukur adalah salah satu tanda bahwa ada Roh Kudus di dalam hati orang tersebut. Saudara-saudara, di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Bukankah kita baru-baru ini merayakan hari kepenuhan Roh Kudus? Tuhan Yesus sudah naik ke dalam sorga, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing, menolong, memelihara hidup kita masing-masing. Roh Kuduslah yang memampukan seseorang hingga dia bisa bermazmur, bisa menaikkan puji-pujian, dan bisa mengucap syukur. Artinya apa saudara? Orang yang menaikkan ucapan syukur berarti di dalamnya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, atau ada Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 21 berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Saudaraku, di sini juga kita melihat teladan Yesus. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus salah satu oknum Tritunggal Allah. Ketika menunaikan tugas di dunia, dia sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga kita mengucapkan syukur. Kalau kita ada Roh Kudus, maka hal sulit apapun kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga, mengucap syukur adalah ciri dari kehidupan orang yang beriman, saudara. Kalau hal ini kalau saya ingat kepada kisah dari 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sudah tolong, bukankah kita ingat dari 10 orang kusta yang ditolong Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur, sedangkan yang 9 orang dia tidak kembali. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam Lukas 17 ayat 19 Tuhan katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, pandangan Yesus kepada yang 1 orang kembali mengucap syukur karena sembuh secara jasmani, tetapi yang 1 orang ini juga dipulihkan rohaninya, saudara. Tetapi yang 9 orang itu Tuhan sembuhkan secara hanya jasmani, tetapi rohani tidak dipulihkan, saudara. Nah, saudara, kita belajar bahwa orang yang beriman adalah orang yang tahu mengucap syukur. Orang yang beriman adalah orang yang suka mengucap syukur. Sebab apa, saudaraku? Di poin yang keempat, mengucap syukur itu ternyata merupakan pilihan, bukan perasaan. Nah, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan, mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik-baik saja, sedang gembira, senang, sukacita, sangat mudah dilakukan. Namun ketika suasana hati kita sedang sedih, sakit hati, susah, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apalagi mungkin kita dikecewakan oleh teman, orang-orang lain, oleh keluarga terdekat, dikucilkan, difitnah, disakiti, apakah kita masih tetap mengucap syukur? Saudara-saudara, Habakuk di dalam Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, kita belajar dari Habakuk
Habakuk sedang mengalami kesedihan. Habakuk sedang mengalami kekecewaan. Sebab apa? Saudara, sebab Habakuk sekelilingnya dikelilingi hal-hal yang mengecewakan. Sekelilingnya tidak menghasilkan seperti kita baca. Tetapi kok Habakuk bisa bersorak-sorak bagi Tuhan? Habakuk bisa tetap beria-ria bagi Tuhan. Apa saudara rahasianya, saudara? Ternyata saudara, di dalam Habakuk 2 ayat 4 sebelum yang tadi kita baca, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ternyata rahasianya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Habakuk sangat beriman kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak menghasilkan, yang mengecewakan, dia tetap berusaha untuk bersuka cita, beria-ria kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan. Oh saudara, orang yang tidak mengucap syukur diibaratkan dalam ayat ini seperti orang yang membusungkan dada. Saudara tahu orang membusungkan dada, ada orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang congkak, menganggap semua yang terjadi, semua yang adanya kekuatan dia sendiri. Dia tidak sadar bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Itulah, maka saudara dikatakan orang yang membusungkan dada sehingga tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak lurus hatinya bengkok, hatinya bercabang, hatinya tidak fokus kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa artinya? Sikap yang senantiasa mengucap syukur ini dilandasi pada kebenaran bahwa Tuhan kita baik, saudara, untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara. Tuhan akan memberi kekuatan di tengah masalah yang kita hadapi. Dan dia penuh kasih, saudara. Tuhan kadang memakai pencobaan-pencobaan kepada kita untuk supaya kita kuat dan bertahan di tengah pergumulan kita masing-masing. Dan Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Supaya apa? Supaya karakter kita dibangun serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Bukankah ini tujuan akhir dari setiap umat Tuhan? Ratapan 3 ayat 23-24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Setiap bangun pagi kita menaikkan ucapan syukur, saudara. Setiap bangun pagi kita menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan, hari yang baru, masih sehat. Dan kita berdoa, dan kita sebaiknya memulai dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu berkata, pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, sebaiknya kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita merenungkan firman terlebih dahulu. Mengisi makanan rohani kita supaya kita kuat menghadapi hari-hari yang berikutnya. Nah, yang terakhir saudara, di poin kelima, kenapa kita bersyukur? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan saudara, Allah kasih yang terbesar kepada saya dan saudara adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, dia dimati, disalib, bangkit, dan sekarang ada di kerajaan surga, memberikan nyawanya untuk penebusan dosa kita, untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan saudaraku, Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tapi Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memelihara hidup kita. Saudara-saudara, yang lain-lain itu, Matius 6 ayat 33 kata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah bonus, saudara. Haleluya. Dan ayat yang terakhir yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, Mazmur 9 ayat 2 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Saudara, marilah saudara dan saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus hati. Dan setelah kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan kita diam saja, tapi ceritakan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang, kepada keluarga kita, pada orang lain, teman kita, supaya mereka pun mengenal siapa Tuhan kita.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan renungan pagi pada pagi hari ini adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Dengan kata lain saudara, selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat berkat renungan pagi hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan, diajarkan untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Baik suka, senang, maupun susah, maupun sukar. Tuhan tolong mampukan kami supaya Roh Kudus memimpin kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan setiap yang mendengar renungan pagi hari ini. Ajar kami semua untuk tetap mengucap syukur, karena tidak ada alasan buat kami tidak mengucap syukur, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dan ingat, usahakan untuk menambah kekuatan makan rohani kita. Kita membaca setiap hari satu pasal. Satu hari satu pasal. Dan saudaraku, menghadapi era new normal, kita usahakan tetap ikuti anjuran pemerintah, saudara. Jangan sembrono, jangan meremehkan. Kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus sering cuci tangan supaya kita aman dan tidak terkena penyakit COVID. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.